kita mau cari film Interstellar. Tadi kan kita kan value pertama itu ya cuma dapetnya Interstellar kan, walaupun typo pun cuma dapetnya Interstellar. Cuman di sini kita mau cari. Nah, lihat. Kalian lihat di sini kita cari Interstellar tapi yang ketemu yang lainnya juga berbau-bau sama Interstellar nih. Oke, Passengers. Ini berbau sama luar angkasa kan? Nah, kalau misalnya kita cari Facebook, film Facebook apa tuh? The Social Network ya. Cuman kita cari Facebook aja misal ya. Karena kita nggak tahu. Nah, lihat deh. Kalian lihat di sini apa namanya? Ya udah kayak Netflix ya. Karena kita nggak perlu cari title-nya, dia udah bisa dapetin yang kita mau, yang kita inginkan gitu. Contoh, oke guys, nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini saya ingin bahas terkait Elasticsearch ya. Cuman sebelum masuk ke situ, saya ingin di depan kita ini ada semacam ya buat ceritanya itu cari film ya. Nah, cuman di sini kalau kalian lihat di URL endpoint-nya kita masih pakai database untuk penggunaan pencarian datanya. Yang dimana kalau kita lihat di sini, nah di sini kalau kita connect ke database-nya, kita count dulu berarti ya, count title. Nah, kita di sini punya 33.191 data. Oke. Banyak banget ya. Nah, kalau misalnya kalian lakuin pencarian kayak contoh Captain Marvel. Nah, kalian lihat saya ngetik cuman ada delaynya, ada lemotnya ya kan. Kalau misalnya kita mau kayak apalagi misalnya The Groot. Oke, nggak usah deh. Ini nge-lag gitu. Coba kita lebih tepatnya kita mau kayak A aja, kita ketik A. Nah, terus kalian lihat lemot ya. Karena di query kita SQL ini kita langsung nyarinya semuanya gitu. Kita cuman pakai kondisinya itu pakai title juga, dan walaupun udah di index juga kolomnya, title masih aja untuk real time search itu agak lemot ya. Ini kita ngetik pun jadi lelet gitu. Oke, karena memang untuk apa sih sebenarnya daya komputasinya untuk kita melakukan search secara real time seperti ini tuh sangat memakan komputasi ya. Terutama kalau datanya 33.000 berarti database itu harus ngeloop sebanyak 33.000 untuk cari apa aja yang cocok gitu. Nah, kalau kita pakai Elasticsearch ini, kita akan dapat hasil yang lebih cepat pastinya. Jadi nanti kita akan masuk ke teori sebentar juga, dan kita akan praktek gimana caranya implementasi Elasticsearch simple aja ya untuk keperluan penggunaan ini, pencarian data film. Oke, kita langsung masuk aja ke teorinya sedikit aja. Oke. Nah, kita masuk ke teorinya nih. Jadi Elasticsearch itu bisa dikatakan sebagai mesin pencarian sih. Nah, kalau lebih tepatnya dia nyimpen data juga bisa. Jadi bisa dikatakan juga database juga sih, karena dia bisa nyimpen data. Oke. Cuman dia itu lebih dikhususkan untuk mesin pencarian dan dibangun atas Apache Lukin. Oke, apapun itu, dan memang basisnya ini Java ya. Nah, si Elasticsearch ini paling banyak digunain untuk yang pertama full text search. Kayak kalian cari yang tadi di Netflix, atau misalnya kalian di Tokopedia mau cari barang ribuan data sedemikian, kalian kalau lihat autocomplete-nya atau misalnya lihat kok responnya bisa cepat, itu bisa jadi dia itu pakai si Elasticsearch ini untuk pencarian. Oke, selain daripada digunakan untuk pencarian, dia bisa digunakan untuk logging juga ya. Dan juga bisa digunakan untuk analisis. Jadi nanti Elasticsearch ini bisa dikombinasikan dengan namanya LK. LK itu artinya Elasticsearch, Logstash, dan juga Kibana. Yang dimana di sini kita akan pakai Kibananya aja ya untuk sebenarnya visualisasi data sih sebenarnya.
Jadi dia sebenarnya semacam UI. Oke. Jadi contoh pemakaiannya. Baik lagi di website terkenal itu GitHub. Oke, kemudian Netflix dan juga di Uber. Dimana kalau di Netflix dia bisa jadi mesin pencarian, kayak misalnya kalian habis cari film A, kemudian nanti kalian cari film B, itu ya kalian tahu kan responsnya Netflix tuh lumayan cepat ya untuk cari film sedemikian banyak gitu, dan akurat juga ya. Oke, kenapa sih kita nggak pakai si Postgre atau SQL ini? Nah, jadi yang pertama itu si siapa namanya Elasticsearch ini didesain tuh memang untuk full text search. Jadi kalau kalian mau gunain RDBMS tradisional itu kurang cocok karena memang nggak didesain. Didesain berarti dalam arti secara struktur data, secara pengelolaan datanya itu memang si Elasticsearch ini didesain untuk pencarian gitu. Jadi tapi kalau misalnya pakai yang tadi, pakai Postgre, pakai SQL bisa nggak? Bisa. Oke. Yang kedua, dia bisa diskalabilitasin. Kayak misalnya kalian ini punya Elasticsearch. Nah, Elasticsearch itu sendiri dia ini berjalan layaknya sebagai server atau instance ya. Jadi kalian harus jalanin Elasticsearch dulu, nanti Elasticsearch-nya kalau mati kayak misalnya di stop servernya, ya udah mesin pencarian kalian ya nggak bisa gitu. Walaupun database kalian up gitu ya. Nah, di sini dia ini bisa dijadiin skalabilitas. Jadi ya kalau nanti banyak user kalian tinggal nambah clusternya, jadi Elasticsearch-nya bukan cuma satu gitu yang berjalan. Nah, dan juga bisa digunain secara real time sebenarnya di sini sih. Oke. Kita lebih fokus ke arah real time-nya sih untuk Elasticsearch yang pada video ini ya. Nah, kapan tidak menggunakan Elasticsearch? Oke. Yang memerlukan, jadi sebenarnya tuh Elasticsearch tuh nggak cocok untuk banyak operasi insert, update, delete gitu. Karena dia lebih cocoknya sebenarnya untuk operasi get, karena balik lagi segala sesuatu di Elasticsearch ketika kamu insert atau update itu dia auto ke index, yang dimana ketika melakukan index, kalau kalian tahu dari konsep dasarnya indeks itu apa, itu akan banyak makan waktu ya, karena belum lagi datanya tuh 30.000. Kalian kalau mau masukin 10.000 data lagi semisal, ya mohon maaf nih, itu bisa 15 menit waktunya. Kalau kalian pakai RDBMS biasa ya bisa, ya cepet lah, hitungan detik. Cuman kalau pakai Elasticsearch dia auto ke index gitu. Oke. Yang kedua, ya datanya Elasticsearch ini balik lagi, dia ini semacam NoSQL juga, jadi nggak terlalu mentingin integritas data, beda sama yang kayak SQL ya, dia lebih pentingin datanya berintegritas gitu ya, jadi lebih ke arah konsistensi juga. Nah, baik lagi Elasticsearch ini juga bisa makan banyak sumber daya ya daripada database tradisional, balik lagi ya yang seperti disampaikan sebelumnya. Oke, ini perbedaannya. Nah, kita lihat sebelah kiri ini kan ada RDBMS ya, yang kan ini Elasticsearch. Oke, jadi ini sebenarnya lebih ke arah biar nggak pusing kita ngomonginnya itu sebagai yang kirinya disebut apa, yang kanannya disebut apa. Contoh, kita di RDBMS yang biasa, yang kayak SQL, Postgre, kita sebutnya ini database ya. Nah, di Elasticsearch ini kita sebutnya index. Jadi semisal kalian ada database movie, oke, di Elasticsearch namanya index movie. Oke. Yang kedua, di kiri ini kita berupa table, yang di kanan ini kita akan main berupa type. Ya, yang ketiga ini di database biasa kita sebutnya row. Di sini kita mainnya berupa dokumen ya. Keempat, kolom, di sini kita menggunakannya yang namanya field. Oke. Nah,
Di sini kita primary key, yang dimana setiap primary key itu bisa dikatakan bisa 2, bisa 1. Nah, di sini kita cuma punya si document ID. Jadi cuma punya 1 ya. Itu pun tipenya string. Oke. Lanjut lagi. Oke. Nah, di bagian sini kita lihat di sini kan kita ada yang namanya index ya. Jadi kita bisa mengindeks, itu pun ya opsional di database biasa. Nah, kalau di sini di Elasticsearch kita ini semuanya tuh otomatis ke indeks balik lagi. Jadi bisa dikatakan kenapa cepat gitu. Karena data otomatis ke indeks. Nah, yang terakhir di sebelah kiri kita menggunakan SQL datanya, jadi kayak select dan sebagainya. Nah, di kanan ini kita namanya SQL DSL. Jadi nanti kita lebih ke arah apa namanya? Main adalah bahasa si Elasticsearch-nya sendiri. Oke. Jadi itu secara gambaran nggak terlalu sulitnya ya, nggak kompleks. Cuman bisa dikatakan Elasticsearch ini sangat luas ya, karena dia ini benar-benar suatu library atau misalnya suatu alat software sebenarnya yang bisa dikatakan mirip-mirip database, cuman versi lain gitu. Jadi kalian memang harus explore juga. Jadi di video ini nggak mencakup semuanya ya, cuman Elasticsearch ini benar-benar luas. Dan kalau kalian bisa Elasticsearch ini, itu bisa powerful banget sih. Oke, kita akan masuk ke contohnya untuk implementasi Elasticsearch di Node.js. Let's go. Nah, di sini sudah download kan si Elasticsearch dan Kibana. Nah, di sini saya sudah jalanin, cuman di sini saya stop dulu deh. Nah, kemudian kalian ke folder downloads. Oke. Nah, di sini kita akan jalanin via terminal ya. Jadi kita akan pertama jalanin si Elasticsearch dulu ya, karena Kibana ini sebenarnya butuh Elasticsearch. Oke, jadi bisa dikatakan Elasticsearch bisa berjalan sendiri tanpa Kibana, karena baik lagi Kibana hanya visualisasi aja. Oke. Di sini kita jalanin Elasticsearch, kemudian di sini secara paralel kita akan jalanin juga Kibana. Oke, kemudian kita pilih Kibana. Oke, tunggu sebentar sampai servernya si Kibana dan servernya Elasticsearch berjalan. Kalau udah, kita bisa langsung masuk ke Kibana dengan port 5601. Oke, berarti ini belum berjalan ya. Bentar, tungguin. Oke, bisa jadi. Oke, udah jalan. Oke. Nah, di sini kita ada banyak ya pilihannya, cuman memang awal-awal pusing karena ada banyak tombol yang diklik dan sebagainya, menu. Nah, kita akan anggap aja nih siapa namanya Kibana ini sebagai dashboard admin, yang dimana dia ini sebagai visualisasi aja. Nah, di sini kalau kalian lihat kita ini akan main di kita akan main di DevTools ya. Nah, di sini kalian lihat apa ini? Ini semacam konsol. Jadi untuk ngambil data dari si Elasticsearch. Yang dimana kalian lihat di sini kita melakukan get request ya. Nah, kalian lihat di sini get request kok pakai body. Nah, ini dibutuhin ya sama si Kibana-nya itu. Sama si Elasticsearch-nya untuk ibarat kata ini sebagai parameter ya, atau ya query ya, untuk kita ngelakuin pencarian lebih kompleks. Misal kalian ingin melakukan pencarian itu semisal ya yang match aja. Oke, semisal nih kalian mau tulis Samsung dan kalian mau ketika user itu benar-benar nulis Samsung, jadi nggak S-A-M, kalian maunya Samsung, baru keluar semua gitu hasil pencariannya. Nah, itu bisa pakai sih di dalamnya sih ini. Oke. Nah, ini sebenarnya ada banyak ya. Nah, itu yang tadi part of si SQL DSL, query DSL ya sebenarnya. Yang dimana dia ada banyak pattern, kemudian ada banyak ya query rules yang sebenarnya hafalan juga. Jadi untuk nentuin hasilnya mau seperti apa gitu. Nah, di sini contoh kita mau ngambil get movies.
Jadi kita mau cari movie semuanya. Nah ini baik lagi ini hafalan. Oke. Ini parameternya juga hafalan nih. Cuman yang ini nih namanya indeks. Indeks kita tergantung dari kita awal insertnya itu sebagai apa. Baik lagi ya, ingat ya, indeks tuh kalau di sini, kalau di database itu semacam table ya. Jadi kita mau dapat table movie dengan kita mau cari. Oke, kalau dilihat kita akan dapat hasilnya. Cuman kalau mau tambahin parameter lagi bisa kayak misalnya size sama dengan 100 misal. Karena tadi kan baik lagi saya udah nambahin sekitar 33.000 ya. Jadi kalau kalian lihat ya kita dapat 100 film di sini. Oke. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian Node.js karena baik lagi untuk query daripada si Elasticsearch ini lumayan kompleks dan banyak ya. Jadi untuk di satu video ini memang terlalu agak panjang dan nanti kalian akan bosan juga ya. Jadi kita akan langsung aja implementasi sederhana aja. Kita akan pakai Elasticsearch ini sebagai pencarian. Jadi kita nggak pakai database kita akan pakai si Elasticsearch ini. Let's go. Oke, sebelum masuk ke contoh lagi, kita akan coba nih, semisal kalian misalnya mau cari film Facebook ya, kalian kan bisa ketik Facebook gitu. Nah, kan belum ada kan. Nah, cuman dia akan nampilin yang relate sama Facebook. Oke. Nah, ini kan ini The Social Network. Ini kan sebenarnya kan film Facebook ya. Nah, cuman kan title-nya itu bukan Facebook kan. Nah, ini sebenarnya bisa di fuzziness namanya fuzzy di Elasticsearch. Jadi kita juga akan bisa kayak typo tolerance. Semisal kalian mau cari Spider-Man apa ya, misal Naruto ya, jadi kita Naruto aja deh. Nah, ada yang keluar tuh Naruto ya kan. Misalnya di Demon Slayer, misalnya kalian kayak God Slayer, yang keluar ini memang yang kayak Demon Slayer, jadi kayak masih ada relatednya sama apa. Nah, kita akan coba implementasi itu ya nanti ya. Oke, let's go. Kali ini kita beneran lanjut ke coding. Simpel aja ya. Let's go. Oke, nah di sini kita udah masuk nih ke endpoint kita ya, server kita untuk ya balik lagi kita akan main-main sama Elasticsearch. Cuman kita perlu tahu dulu nih apa sih yang di belakang kita sedikit aja ya. Oke, yang pertama kita kan berhubungan sama mau ngambil data dari mau ngambil data film ya. Jadi yang pertama kali ya kita harus tahu dulu kita mau ngambil datanya dari mana. Oke. Yang kedua di sini saya akan sudah siapin endpoint untuk populate database. Jadi data yang diambil dari GitHub ini nih, data sebanyak 33.000 data itu akan saya masukin ke apa? Table movie di database, bukan di Elasticsearch, oke? Nah, ini kita skip ya partnya ya. Nah, di sini juga saya menggunakan endpoint ini untuk search data dari database kita. Kita akan ngelakuin select. Nah, yang tadi yang di awal-awal tadi kan kayak kenapa lemot dan sebagainya. Nah, di sini saya pakai kayak value-nya itu apa? Saya coba yang kayak pakai persen-persen gitu, like, tau kan? Oke. Siaman ya. Kemudian di sini saya akan saya juga pakai delete all db. Jadi semisal mau reset dan sebagainya, saya tinggal jalanin point ini dan dia otomatis delete produk. Cuman main point-nya bukan di sini. Main point-nya kita akan kode terkait Elasticsearch itu sendiri. Oke. Yang pertama kalian jangan lupa install si Elasticsearch ini ya, npm install Elasticsearch. Oke. Kemudian kalian declare client seperti ini. Oke. Const client object. Kemudian di sini kalian bisa, nah di sini nih kalian perlu nentuin dia punya port tuh berjalan di berapa gitu. Ini sebenarnya kayak ya balik lagi ini sebenarnya kayak servernya itu karena defaultnya itu dia 9200. Di sini saya kasih localhost .29200. Oke, kemudian di sini kita kasih nama as client, di mana nanti si as client ini akan kita panggil terus-terusan. Oke, di sini saya ke kiriin dulu ya, sorry. Oke, biar nggak kepotong sama gambar. Oke, mantap. Nah, kemudian di sini kita akan langsung aja nih. Kita yang pertama itu kan kita mau buat mau buat semacam gimana sih cara insert data. Nah, balik lagi kita akan
populate datanya. Jadi kita misalnya bikin, ini sebenarnya nih caranya nggak perlu kalian ikutin ya, karena ini cara saya untuk ngambil data dari internet, kemudian saya populasiin ke si itu ya, apa namanya, Elasticsearch. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih dia movies, await, fetch data. Oke, kemudian kan udah dapet nih, jadi nanti kita loop dong, berarti kan banyak movie-nya ya, for codes. Oke, nah di sini udah ada autocomplete. Nah, di sini kita hapus bagian sini, kita akan tulis lagi try catch. Oke, di sini kita bisa await si klien tadi, as client berarti ya, dot kita index, mau nge-index, bahasanya tuh mau index, mau nge-indexing ya, kayak bukan insert dan sebagainya, kita mau indeksnya apa. Balik lagi, kita perlu ingat ya, index di Elasticsearch ini ibaratkan kayak table, jadi kita mau kasih dia nama, dia indeksnya table. Movies, kita mau kasih nama indeksnya movies. Kemudian di sini kita bisa masukin dokumennya. Nah, dokumennya apa? Nah, di sini kita bisa kasih aja movie, udah kita taruh aja semua. Jadi dia otomatis nih, tanpa kita perlu kasih tahu datanya apa, kolomnya apa, dan sebagainya, fieldnya apa. Jadi baik lagi, Dennis kayak mirip-mirip NoSQL juga ya. Jadi dia bisa semi struktur atau mungkin datanya bisa nggak berstruktur juga. Oke. Nah, ini kita nggak akan jalanin karena udah saya jalanin ya, dan ini makan waktu 15 menit. Karena untuk baik lagi, dia itu lama karena dia butuh nge-indexing data semuanya gitu. Oke, kita akan ngelakuin main point-nya di sini. Kita akan kayak semacam apa ya, mau ngambil datanya dari si Elasticsearch. Oke, di sini kita bisa kasih search. Oke, nggak usah search deh, search as gitu, buat nandain ya bahwa ini dari Elasticsearch. Nah, di sini asynchronous ya, request response. Oke. Nah, di sini apa yang perlu kita lakuin? Yang pertama, kita perlu dapat query-nya dulu ya. Ingat query-nya. Oke. Jadi kita bisa kayaknya ada error ya. Oke, enggak. Const query, kita ambil dari query. Oke, value kita ya. Kemudian di sini kita perlu try catch lagi. Ya, untuk handling error sebenarnya. Nah, kemudian di sini kita declare body, yang dimana dia await as client. Nah, di sini kita karena mau melakukan search ya, kita perlu kasih search, as client.search. Kemudian dia berupa function yang dia menerima sebuah parameter ya untuk search request-nya. Nah, di sini parameternya ini bisa dikatakan lumayan fleksibel ya, kalian bisa isi, kalian bisa nggak. Cuman kalian perlu isi itu, kalian salah satunya itu index. Jadi kalian mau nyari apa nih? Udah, kalian mau nyari bagian si movies. Jadi kalian index movie. Oke. Kemudian di sini ada yang kedua, di sini ada body. Nah, body-nya ini kita bisa kasih dia macam-macam pilihan. Kayak semisal nih, kalian mau dia match, balik lagi ini tergantung dari DSL, query DSL itu. Yang dimana contoh ya, semisal kita mau bikin dia itu match, jadi benar-benar kalau misalnya kita ketik Spiderman, itu benar-benar yang harus keluar Spiderman, nggak bisa Spiderman 2 gitu. Oke, ibaratkan sama dengan ya kalau di ini. Oke, kita contoh ya, kita akan buat kayak gitu aja ya dulu sementara. Oke, ini ada error nih di sini. Oke, kurang kurung awal. Oke, kemudian ya udah, kalau sudah, kita bisa kasih dia REST JSON, kemudian body.hits. Nah, di sini agak apa namanya ya? Jadi secara responsnya itu sendiri dia hits.map. Jadi ini sebenarnya kalian perlu tahu juga dia responsnya seperti apa. Cuman kalau di bahasa satu agak kepanjangan, jadi kita bisa langsung aja ke contoh. Jadi ini ibaratkan ngasih data sebenarnya. Oke. Kalau udah, kok di catch sih. Nah kalau udah, di sini kita bisa console log error.
Nah, kemudian di sini kita kasih res status 500 lah ya. Oke. Nah, kemudian kalau udah di sini kita kan udah post, search, kemudian di sini ada kita kasih satu lagi delete. Jadi tapi sebenarnya query ini bisa kalian skip. Ini untuk kalian mau tahu cara ngedelete data di Elasticsearch aja ya. Nah, kita bisa kasih res. Baik lagi ya, ini semua operasi ini bisa kalian lakuin langsung di terminal kalian pakai URL. Nanti kalian bisa kayak get request ke localhost 9200. Cuman di sini kita pakai si client ini, jadi kita berupa tulisan. Oke, di sini kita try as client index.delete. Index apa yang mau di delete, ya udah kita index all, atau misalnya kalian mau index apa movie saja ya. Ya udah kita mau delete si index movie. Ya udah all, bukan produk berarti. All movies. Ini juga nih tadi autocomplete ya. Oke, jadi kurang lebih gitu ya untuk delete dari si si Elasticsearch. Udah nih. Cuman kalian bear with me karena ini akan kita ubah nih bagian sini nih. Oke, ini kan masih jelek karena ini masih ya kita harus match. Cuman di sini kita tes dulu ke front end. Oke, kita akan masuk ke front end-nya dulu ya. Oke, biar nggak berlama-lama di sini saya pakai Next.js ya untuk front end-nya. Nah, di sini saya ada page yang namanya DB Search dan tadi ada page yang namanya ES Search. Yang pertama kali di video itu yang awal-awal itu kita pakai page DB Search, dimana nanti dia akan nyari dari API-nya si di database. Nah, untuk si Elasticsearch kita akan buat satu lagi. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Ini kalian kalau yang untuk bukan front end skip aja. Ya di sini kita nge-fetch, intinya kita nge-fetch data dari folder API search. Nah, di sini kan kalau pakai Next.js lumayan gampang ya untuk declare kita punya internal endpoint ya. Nah, di sini kita ke folder API, kemudian kita pakai search.js ini. Nah, kemudian di sini kita akan lakuin query yang dimana kalau kalian lihat di dalam folder search.js ini kita ngambil query-nya dari yang tadi ya, dari yang page CS search ini. Kemudian di sini kita hit nih yang tadi kita buat si search strip es. Nah, kalau kalian lihat di sini di front end kita ada nge-fetch data. Jadi karena dipakai Next.js kalian bisa ya skip aja, intinya kita nge-hit nih bagian si search as ini, kita kasih query sama dengan query-nya yang kita ambil dari front end. Yang dimana nih input ya. Jadi kita input, setiap kali ada perubahan kita lakuin fetch. Jadi kayak semacam real time search gitu ya, kayak ibaratkan Netflix gitu. Oke. Yang dimana nanti hasilnya kita tarik dari endpoint kita lokal 5500 search strip es. Hasilnya kita berupa response JSON, kita akan tampilin dia berupa kayak layaknya sebuah film gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, kita akan masuk ke front end-nya ya, udah dijalanin kan, cuman kita perlu ke page ES search. Kita berarti ingin menggunakan si Elasticsearch. Contoh kita mau cari, ingat ya, query DSL kita ini match, berarti kita harus benar-benar match sama title-nya berarti ya. Oke. Jadi di sini kita buka browser kita lagi, kita mau cari Interstellar misal. Nah, nggak bisa kan Interstellar, nggak bisa. Kita harus Interstellar. Bahkan typo pun kayak Interstellar nggak mau dia. Kayak misalnya kita mau cari Facebook, kita kan nggak tahu nih film Facebook apa ya. Kita mau cari Facebook aja nggak bisa. Nah, kita harus cari kayak the social network gitu. Nah, baru bisa. Nah, ini kan berlawanan sama yang kita mau achieve di awal. Kita mau achieve di awalnya itu kayak Netflix ya. Jadi benar-benar kayak real time gitu. Oke, kita akan main-main yang namanya di query DSL ini. Oke. Nah, kita mau bikin kayak Netflix kan. Tadi kan masih kaku ya pencariannya. Jadi kita mau kayak ya kalau misalnya dia Interstellar ya nggak apa-apa lah, Interstellar atau misalnya apa kan. Langsung aja. Kita bisa di sini kasih match, dihapus bagian block query, berarti kita di sini kayak kasih namanya fuzzy. Nah,
Fuzi ini dia kita mau suruh cari title yang dimana title itu value-nya itu sebuah query ya. Oke, jadi kita mau cari title dengan value-nya query, kemudian nah di sini kita mau kasih level fuzziness-nya level 2, berarti ya apa namanya, typo tolerance-nya level 2. Kalian bisa kasih auto aja deh kalau misalnya pusing. Oke. Nah, ini untuk detailnya bisa kalian langsung lakuin pencarian ya, research lebih dalam. Cuman di sini kita main yang basic aja. Di sini kita kasih prefix lengthnya, semisal kalau dari awal udah typo ya udah nggak usah gitu, kita kasih 0 berarti. Jadi itu aja dulu ya. Nah, kita akan cobain dia di server Interstellar. Nah, udah kan, jadi nggak harus Interstellar aja udah bisa. Oke. Kayak misalnya speeder. Oke. Jadi nggak harus speeder apa ya kan, jadi Spiderman aja udah bisa. Oke, kayak misalnya Batman, kayak Superman. Oke. Nah, jadi tadi udah berhasil kan, kita mau cari semisal Spiderman. Nah, kita nggak harus full, kayak misalnya mau cari Interstellar. Nah, kita nggak harus full ya, kita cukup kayak gitu aja. Cuman di sini kita mau kayak misal nih yang berbau sama Interstellar, contoh kita mau film Passenger yang kayak film luar angkasa juga mau ditampilin gitu, layaknya Netflix ya. Kita cari Marvel yang keluar semua, kita mau cari yang berbau sama Facebook yang keluar film-film kayak Amazon dan lain-lain yang berbau-bau lah ya, kurang lebih sama ya kayak genre-nya, kemudian movie cast-nya. Nah, di sini kita bisa lakuin itu di Elasticsearch ya. Kita langsung aja ubah nih bagian si query DSL-nya. Kita pindah screen dulu. Oke. Nah, di sini di bagian ini kita akan ubah nih. Yang dimana di sini kita akan cut dulu. Karena kita akan multiple query di sini, kita perlu kayak boolean. Kemudian di boolean ini kita bisa tambahin dalam should. Nah, should ini menerima parameter array yang dimana di sini kita bisa kasih apa namanya, query apa aja sih. Contoh kita mau kayak fuzzy, oke. Kemudian di sini kita bisa kasih lagi multi-match. Yang dimana di sini kita mau dia nge-match nih. Contoh kita mau cari Facebook, tapi karena judulnya bukan Facebook, ya sampai kapanpun kita nggak bakal ketemu Facebook. Kita mau cari berdasarkan genre-nya, atau misalnya movie cast, atau misalnya description-nya, kolom-kolom lain lah yang ada kata-kata Facebook. Jadi di sini query-nya kita mau match sama query kita. Kemudian fields ini berupa kolom sebenarnya ya, kalau pusingnya. Biar gampangnya. Kemudian di sini kita ada genres. Ini terserah ya. Ini tergantung sama kolom kalian atau misalnya field kalian. Ya, di sini kita ada ini ada 4 yang mau kita match sama si ketikan kita. Oke. Terus kita jangan lupa di should ini kita kasih dia ini minimum should match itu 1. Ya udah minimal 1 apapun itu ya. Oke. Nah, oke, di sini kita udah lakuin fuzzy, kemudian multi match. Kita mau tes nih, ini udah layaknya Netflix belum? Contoh ya, kita mau cari film Interstellar. Tadi kan kita kan value pertama itu ya cuma dapetnya Interstellar kan, walaupun typo pun cuma dapetnya Interstellar. Cuman di sini kita mau cari. Nah, kalian lihat di sini kita cari Interstellar, tapi yang ketemu yang lainnya juga berbau-bau sama Interstellar nih. Oke, Passengers. Ini berbau sama luar angkasa kan? Nah, kalau misalnya kita cari Facebook, film Facebook apa tuh? The Social Network ya. Cuman kita cari Facebook kayak misal ya, karena kita nggak tahu. Nah, lihat deh. Kalian lihat di sini apa namanya? Ya udah kayak Netflix ya. Karena kita nggak perlu cari title-nya, dia udah bisa dapetin yang kita mau, yang kita inginkan gitu. Nah, kita kan udah implement nih yang multi-match ya. Jadi kalau kita misalnya cari Facebook, tadi kan namanya kan The Social Network ya. Cuman kalau kita ketik Facebook,
kita dapat walaupun judulnya The Social Network. Kenapa? Karena kita ngebandingin sama title, genres, movie cast, sama extract. Ya kayak misalnya kalian mau cari apa, misalnya yang pemeranin namanya siapa tuh, Jesse Eisenberg. Nah, jadi yang berbau sama artisnya Jesse Eisenberg juga dimunculin gitu. Oke. Nah, cuma di sini problemnya itu kalau kalian di sini kan kita kan lihat kodenya itu, kita belum kayak kasih tahu nih kalau ada typo di penulisan genres, movie cast gimana. Contoh kalau kita ketik Facebook cuman kayak typo, nggak dapet. Oke, nggak dapet kan. Nah, kita mau implement dia biar dapet, jadi biar ya intinya ningkatin user experience lah sebenarnya. Nah, itu gimana? Oke, lanjut. Nah, di sini kita mau bikin dia biar typonya di genre atau misalnya di cast, di yang lainnya kita mau nggak apa-apa ya typo ya. Contoh ya, tadi kan kayak Facebook kita nggak bisa gitu. Kita bisa di sini bikin kayak misalnya satu ini lagi match. Oke, kemudian si match ini kita bisa kasih di awal, misal kita mau cari dia punya genres, tapi di sini di genresnya ini kita bisa kasih kayak query-nya apa. Oke, nah di sini kita bisa kayak dia aktifin fuzziness-nya. Di sini kita set auto aja ya. Nah, berlaku untuk yang lainnya. Contoh kita mau kasih apa? Selain genre apa tadi? Ada movie cast. Kemudian apa ya? Extract ya tadi ya. Ini tergantung sama ininya ya, fields-nya ya. Apalagi tadi title udah di atas. Oke. Udah gitu ya, ini cara lainnya ya. Oke, di sini kita udah jalanin. Coba kita langsung ke website kita lagi. Di sini kita akan cari Facebook. Oke, kalau kita cari Facebook, oke, jadi typo pun nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Jadi udah mantep ya, udah sesuai sama tuh El Camino Breaking Bad. Nih film kesukaan saya. Intinya udah mirip Netflix ya, kurang lebih ya. Jadi itu kurang lebih Elasticsearch, keren kan? Cuman memang masih banyak yang belum tercover di video ini. Cuman guru terbaik adalah implementasi ngoding sendiri. Jadi di luar video ini kalian diharapkan punya imajinasi yang ya bisa dikatakan mau buat sesuatu yang amazing ya. Jadi ya video ini bukan apa-apalah. Oke, saya harap video ini bisa menjadi batu loncatan juga bagi kalian. Kurang lebih begitu, terima kasih.